Puncak tertinggi itu Lumiga mempunyai karyawan sampai 250 orang. Di tahun 2013 itu saya itu pernah ditipu dengan buyer, Mbak. Jadi buyer satu-satunya yang paling besar. Jadi menurut saya kalau punya klien itu bekerja dengan satu orang itu juga bahaya banget. GWU 10 saya bilang sama suami saya, Mas Anto, ini harus kita ikut. Saya berangkat sama suami saya waktu itu dalam masalah besar gitu kan ya. Ini satu, saya sama suami itu lagi sekolah bagaimana caranya untuk tidak riba lagi. Ajak berdoa semua, saya cuma minta sama Allah gini, ya Allah, tunjukkanlah jodoh rumah ini untuk menyelesaikan bagaimana saya selesai dengan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SBC. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berkelimpahan rezekinya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini dengan Ibu Irma Lumiga. Mari kita sapa. Gimana kabarnya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya ini ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Oke, Bu, hari ini kita akan ngobrol banyak nih. Untuk brand Lumiga ya. Ya. Boleh cerita nih, Bu, usaha Bu Irma ini kok namanya Lumiga ini apa gitu? Oh kan? Gitu ya, Mbak ya. Ya memang gini. Wah, Masya Allah, luar biasa loh. Buat saya suatu kehormatan bisa diundang di podcast SBC ini karena tidak semua orang bisa diundang. Masya kan kayak Allah. Gitu kan ya. Baik, Mbak. Jadi saya itu memulai pekerjaan atau usaha itu mulai tahun 2000. Gitu. Jadi kalau tahun 2000 itu ada sangat mudah pekerjaannya. Waktu itu tidak ada email, tidak ada Facebook, nggak ada, semuanya nggak ada. Digital marketing waktu itu tidak ada. Ya, tetapi di Bali itu buyer-buyer yang datang ke Bali itu adalah memang tujuannya untuk berbisnis. Ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini tidak disertai dengan digital marketing, wah itu bisa tenggelam gitu. Betul. Nah, saya kembali lagi bahwa saya punya brand itu Lumiga. Orang-orang bertanya, kadang-kadang dipikir itu adalah nama nama family gitu kan. Irma Lumiga dari mana sih? Padahal enggak. Lumiga itu adalah nama PT Lumiga Indah Selaras. Jadi Lumiga itu lo minta gua ada. Masya Allah. Itu indahnya keindahan. Selaras tentang keselarasan kehidupan kan kayak gitu. Jadi Lumiga itu dulu memproduksi semua barang, Mbak. Apa yang diminta? Ada tas, ada sandal, ada sarung, macam-macam. Tetapi kita putuskan, kayaknya yang memang saya suka didesain untuk di baju gitu kan. Saya langsung fokus di situ. Seperti itu. Di fashion berarti lebih ke fashion. Iya, lebih ke fashion, memang belajarnya di situ sih. Ketika sudah tahu, waduh ini, dan baju waktu itu gampang banget jualnya. Pokoknya kebetulan suami dulu kan DJ ya. Jadi saya tunggu dia, terus ada orang, kamu apa sih yang kamu lakukan? Oh, saya ada bisnis. Saya kasih kartu nama. Kalau sekarang udah nggak berlaku itu. Semua serba digital. Iya, semua serba digital. Iya, betul. Ya begitulah gitu kan. Berarti Lumiga ini adalah fashion brand lah ya. Betul, ininya. Betul, ya. Nah, sejak kapan ini Lumiga ini berdiri? Tahun? Kalau pekerjaannya sebetulnya dari tahun 2000-an ya, masih Irma Collection. Sebelum berbadan hukum, tetapi setelah 2006 itu ini harus dari CV harus saya bikin PT ya, dari PT Lumiga itu tahun 2006. Tapi memulai bisnis tahun 2000. Dan memang dari dulu Lumiga itu ekspor, Mbak. Ekspor, berawal dari ekspor. Iya, memang ekspor semua gitu kan. Ya, kerja dengan agent, maksudnya ada buyer yang datang ke Bali gitu kan. Tamu terbesar itu dari Puerto Rico gitu kan. Itu besar, Mbak, besar banget. Dari tahun 2008 itu sampai 2012 itu luar biasa. Jadi puncak tertinggi itu Lumiga mempunyai karyawan sampai 250 orang. Masya Allah. Dan saya pernah merasakan itu gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi saya sangat berpikir saya sudah menjalani kesuksesan itu bersama suami gitu kan. Tetapi ada yang kurang, jadi terlalu sibuk banget gitu kan. Sibuk banget tentang dunia. Nah, orderan besar
ya cobaannya juga besar juga gitu kan. Iya, betul. Iya, jadi bisa kebayang nggak gitu kan bahwa di tahun 2013 itu saya itu pernah ditipu dengan buyer, Mbak. Karena mungkin tidak ada sistem juga sampai 1,4 ya. Jadi buyer satu-satunya yang paling besar. Jadi menurut saya kalau punya klien itu bekerja dengan satu orang itu juga bahaya banget. Ketika dia terjadi sebuah permasalahan, kita nggak punya cadangan, selesai gitu. Betul, kan. Iya. Nah tapi maksudnya Lumiga itu runtuhnya istilahnya ya, runtuhnya Lumiga itu karena mungkin waktu itu tidak punya sistem dan asal kerja aja. Manajemennya memang ada manajemen gitu kan. Nah, tahun ya dari masih berkembang terus sampai terakhir sebelum COVID karyawan masih 125 orang. Perusahaan saya alhamdulillah cukup besar, Mbak. Ya naik turun usaha itu menurut saya dulu biasa. Gitu kan. Betul. Ya, setelah COVID gitu kan sampai sekarang ya saya berpikir bahwa perusahaan itu memang tidak melulu di atas kan kayak gitu kan. Betul, akhirnya saya diperkenalkan sama Pak Rudi gitu kan. Ada Pak Rudi, ada Bu Sri Mayoci, Mbak Inung, Mbak Endang gitu. Irma, kamu harus ikut SBC ya. Apaan sih SBC itu gitu kan. Saya susah sekali gitu saya ikut gitu kan. Mungkin udah sering di sounding sama teman-teman, enggak aku bilang gitu. Terus akhirnya ada teman saya Pak Rudi suaminya Mbak Inung itu dia ke rumah karena saya memang waktu itu lagi memperbaiki istilahnya, Pak ini kurang apa sih gitu. Jadi pendapatnya saya ingat banget itu, Mbak. Jadi perusahaan saya setelah COVID itu hidup tak segan, mati pun tak mau. Kan gitu kan ya. Jadi itu landai-landai aja. Jadi orderan biasa-biasa aja gitu kan. Nah, akhirnya kata Pak Rudi gini, Mbak Irma bisa ngaji? Ya bisa dong Pak. Setelah saya dibilang Mbak Irma itu bisa ngaji, loh masa Mbak Madura nggak bisa ngaji? Saya bilang gitu. Ya bisa lah Pak. Kalau mau bacaannya lebih mau dibaguskan lagi ya memang harus ngaji, harus ada gurunya gitu kan. Walaupun seusia saya yang sudah 54 ya, ini harus ada gurunya Mbak Irma, tidak asal ngaji. Karena diistilahkan dengan ilmu Al-Quran itu, maka saya langsung Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung ikut. Oke, aku ikut GWU. Waktu gitu, GWU yang ada di Jogja. Oh ya, GWU 10 itu Ibu. Iya, GWU 10 saya bilang sama suami saya, Mas Antonya harus kita ikut. Apa sih SBC ini, walaupun dijelasin sama teman-teman, saya orangnya belum paham banget. Saya datang ke sana kan, wah itu luar biasa ya ceritanya begitu Mbak, tapi ada fenomena yang sangat luar biasa ya. Jadi gini Mbak, menurut saya, jadi orang yang datang ke SBC menurut saya itu perusahaannya tidak baik-baik saja. Bener nggak? Kalau baik-baik saja mungkin kayak saya tidak membicarakan orang lain, jadi saya sendiri. Kalau perusahaan saya baik-baik saja, walaupun masih saya ada order dari Jepang gitu. Betul. Kan ya, saya masih mungkin saya biasa aja gitu, maksudnya tetap aja. Tapi saya berangkat sama suami saya waktu itu, Cera itu hari kedua kalau nggak salah Mbak, saya datang waktu itu dalam masalah besar gitu kan ya. Ini satu, saya sama suami itu lagi sekolah bagaimana caranya untuk tidak riba lagi sebelum masuk ke SBC ini, karena saya dengar saya dengar dari teman-teman itu Cera itu banyak menganjurkan hal-hal yang banyak lah ya, mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Terus yang kedua Mbak, acara itu selesai, wah ini guyup banget sih, luar biasa. Di situ ada Ustadz Larasindo, terus di situ ada satu lagi pembicaranya. Tapi yang saya tangkap ketika Cera itu berdoa. Pokoknya waktu itu kayak ngalah-ngalahi kiai gitu Mbak. Iya kan? Kalau kelasnya Cera itu kan bukan kiai ya, kiainya orang bisnis. Betul, gitu kan. Kiainya orang bisnis. Ada bisnisnya, tapi kita bisnisnya. Bisnis yang. Jadi waktu itu saya berdoa. Saya berdoa, diajak berdoa semua. Saya cuma minta sama Allah gini, ya Allah, tunjukkanlah jodoh rumah ini untuk menyelesaikan bagaimana saya selesai dengan bank. Tunjukkan, berikanlah keajaibanmu. Saya jauh-jauh datang dari dari Bali untuk kesini untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Semoga saya mendapatkan suatu keberkahan dan apa yang kami minta ini Engkau
kabulkan kan kayak gitu. Nah kebetulan saya memang ada rumah di Glamour itu Mbak, itu rumah yang namanya rumah kebanggaan secara itu ya, rumah untuk yang melambangkan sosial, status sosial gitu Mbak. Itu sudah dicarikan pembeli kemana-mana. Saya ingat GWU, habis GWU 1 minggu kemudian saya didatangin bank, ini true story loh Mbak. Didatangin bank hari Jumat, Bu Irma gimana Bu Irma masalah tanggungan ke bank itu, aku bilang gitu. Wah ya pasti saya selesaikan Pak. Saya sudah bikin surat ke OJK apa semua, saya selalu kooperatif orangnya. Hari Jumat jam 11 dia datang, suami juga mau berangkat sholat Jumat Mbak. Terus kita ngobrol, saya sanggup, saya akan bayar, tapi waktu itu belum tahu uangnya dari mana gitu kan. Karena jual rumah itu sudah 3 tahun gak laku-laku. Nggak mudah ya Bu. Nggak mudah. Jual rumah. Tuh udah ditaruh di Facebook, taruh di mana. Saya nggak malu naruh itu ya. Jadi rumah di Glamour udah orang Banyuwangi, istilahnya Irma Lumigia tuh istilah di Banyuwangi cukup dikenal lah ya gitu. Saya nggak malu karena saya punya prinsip. Ini alhamdulillah saya ada rezeki. Kalau untuk berhijrah itu memang harus bayarnya mahal gitu kan, mahal dari ya mental semua, bukan masalah finansial aja kan. Akhirnya kembali lagi ke cerita itu, yang BRI ini pulang, Mas Hanto itu pergi sholat Jumat, terus saya masih bermukenah itu ya, dia kan agak pagi datang, terus saya datang ke kamar lagi, ya Allah, aku bilang gitu, saya berbicara ya Allah, semua gitu aja Mbak. Akhirnya gak sampai berapa second saya ditelepon dari Papua. Masya Allah. Mbak Irma, boleh nggak Mbak Irma saya beli sekian? Rumah itu yang 3 tahun yang itu yang di kampung itu. Saya bilang, Mbak Irma boleh nggak Mbak itu saya beli 4M? Nggak boleh deh, aku bilang gitu. 4,5 deh karena itu murah menurut saya. Mbak udahlah Mbak, 4 aja. Akhirnya saya pikir, wah aku sendiri loh yang beli. Tetangga ternyata tahu pembelinya di mana? Tetangga depan yang kerja di Papua Mbak. Bagaimana rasa gejolak, saya kan harus menyelesaikan hutang ke supplier, hutang ke ke tukang print ya. Maksudnya kalau tukang batik di sini itu kan memang pekerja keras itu yang harus saya selesaikan ini gitu kan. Karena kan pas waktu Covid, nggak ada order, tapi saya tetap membayar staf-staf saya itu karena memang saya nggak tega gitu kan ya, tetap ayolah kita kerjaan. Ternyata lama-lama juga dana abadi juga habis, terus saya juga nggak bisa lagi. Teman-teman yang di staf itu ya udah Bu, saya pergi masing-masing. Yang pertemuan hubungannya dengan GWU itu saya merasa doa saya banyak didoakan dengan teman-teman se-GWU itu, khususnya ya CRA waktu itu kan CRA yang memimpin doa ya kan, terus membahas masjid peradaban itu gitu kan. Akhirnya itu amazing banget Mbak, menurutku ya, menurutku itu saya rasakan banget. Nah itu juga terus berjalannya waktu saya ngikutin kan, pertemuan ke-1 di Surabaya, Malang, aku belum dapat clue-nya itu apa. Jadi setelah GWU saya langsung ikut masuk ke 1 year coaching. Iya, aku ngikutin itu. Saya pikir kan gitu, wah ini sudah dah ikut gitu kan. Dipikirnya kalau teman-teman saya langsung kayak banjir-banjir order gitu kan. Tapi saya berbeda. Saya prosesnya. Saya ke-1 saya belum begitu mengerti. Saya tahu itu ilmunya bagus, tapi apa sih ini hubungannya? Baru pertemuan batch 3 itu, wow ini dia, sama gitu kan, macam-macam Mbak. Materi-materinya kan, apalagi hari ini tentang human capital itu luar biasa. Jadi setiap pertemuan GWU setiap pertemuan 1 year coaching itu berbeda-beda ilmunya yang didapat, materinya. Betul. Ya. Akhirnya dari sekian tahun memang saya yang ini poin terpentingnya. Jadi kalau misalkan dulu nih Mbak, saya bikin usaha itu dari tahun 2000 sampai 2000 sekarang, 2000 sebelum CRA berarti 2023 ya. 2023 ya. Jadi saya berpikir kalau dulu bisnis itu 70%, 80%. Terus
baru ibadahnya 20%. Oh, kita sholat pastilah, ya sholat 5 waktu. Tapi sekarang yang saya dapat dari OYC ini, dari 1 year coaching, selain dengan sistemnya harus bagaimana memimpin perusahaan, harus diperbaiki perusahaannya, itu saya baru benar-benar dapat itu di OYC dan sangat berbeda banget. Spiritualnya 80%, bisnisnya 20%. Oke, jadi terbalik sekarang sangat ya, Bu, terbalik. Ya? Karena meyakini bahwa kalau spiritualnya 80%, bisnisnya yang 20% ini akan tertata sendiri, dan itu saya yakin banget gitu. Betul. Nah, sekarang ini kan hampir 1 tahun ya, Mbak. Saya belum misalkan kayak omset banjir order, enggak. Oke. Saya masih belum berharap ke situ, gitu kan? Karena masih perbaikan. Saya perbaiki dalamnya. Saya pergi ke Mbak Inung. Mbak Inung itu kan istrinya Pak Rudi ya, itu memang juga garment juga, tapi lebih banyak ke sarung gitu kan. Kalau di Lumiga itu memang banyak baju-baju untuk yang resort gitu. Nah, jadi saya pergi ke Pak Rudi itu, loh aku loh Pak, belum ngonsep, belum banjir order berapa, tapi enggak apa-apa Pak, saya tahun ini saya perbaiki dulu, perbaiki diri saya, perbaiki sistemnya gitu. Jadi yang dulu nggak punya tim marketing online ada. Terus website diperbaiki semua, Mbak. Video produksi semuanya diperbaiki. Ya alhamdulillah. Belum launching begitu, ada orang Jepang datang. Irma, kamu bisa bikin ini? Oh ya bisa. Itu efek dari yang tadi ya, Bu. Artinya begini. Ketika kita itu memikirkan spiritualnya gitu ya, dari sisi spiritualnya kita perbaiki. Insya Allah bisnis itu mengikuti seperti itu ya, Bu ya. Ya. Ke seminar ataupun yang kalau saya kan orang lama ya, menurut saya ini kan seminar gitu. Saya sering mengikuti kelas-kelas, tapi yang ini lain. Kalau yang kelas-kelas bisnis yang saya ikuti, bahkan satu hari ini, maaf ya, kalau untuk saya mengikuti kelas bisnis kayak adalah nggak usah disebut, bayar 1 hari bayar 5 juta gitu kan, sebetulnya ini lebih keren, gratis gitu kan istilahnya, gratis banget. Tapi ini yang kelasnya OYC ini sangat berbeda banget, karena di situ diajarkan bukan tentang masalah bisnis saja. Ya, tetapi paling penting kita sebagai orang Muslim itu hubungan kita sama Gusti Allah itu bagaimana, spiritualnya diperbaiki dulu, gitu ya. Awalnya adalah itu dulu ya, Bu, yang ini harus diperbaiki. Betul, karena di situ setiap habis mengikuti kelas, CRA selalu bilang insight gitu kan. Insightnya apa setelah pertemuan? Nah, waktu di Bandung juga tanya kan insightnya apa? Oh, hari pertama insightnya adalah bagaimana kita cara mensyukuri. Kedua, ya selalu bersyukurlah apa yang perlu ditata. Terus sepertinya setiap selesai kelas mesti apa komitmennya itu 20. Jadi diperbaiki. Oh, dari mulai baca Al-Qur'an, sholat duha. Jadi saya ngulang lagi tuh, Mbak. Artinya gitu kan. Yang didapat itu enggak hanya teori ya, Bu? Oh, enggak. Gitu ya. Harus ada perbaikan gitu usaha. Karena PR-nya ya aku tidak terlalu rajin dengan PR, tapi saya kerjakan. Ya. Jadi saya catat semua, Mbak. Cuma kadang-kadang kan saya malu. Saya pernah ke WA CRA, coach, saya malu loh karena perusahaan saya sekarang lagi down banget, terus nggak enak banget. Dulu yang pernah sukses, terus sekarang ya saya mempunyai sebuah momen yang kurang baik dalam. Terus CRA bilang, oh Bu, nggak perlu malu untuk menyampaikan keadaan yang sesungguhnya. Ya akhirnya saya juga nggak malu. Artinya titik balik dari tadinya mohon maaf, turunnya bisnis Bu Irma ini adalah bangkitnya ini karena mengikuti 1 year coaching, kemudian penataan spiritual yang luar biasa itu yang akhirnya itu akan membuahkan dari bisnis yang tertata lebih baik seperti itu. Betul. Terus habis COVID pun juga gitu sama Mbak. Saya udah malas mungkin udah istilahnya ya, kalau sekedar hidup aja masih bisa lah hidup gitu kan. Saya malas udahlah gitu kan. Tapi begitu saya ikut 1 year coaching, wow, ini bener banget. Ini bukan tentang saya, tapi bagaimana mempunyai kemanfaatan buat orang lain gitu kan. Ya kan sedikit-sedikit, misalkan kayak ke Banyuwangi gitu Mbak. Banyuwangi saya selalu orangnya suka berkolaborasi. Saya juga orang suka berorganisasi gitu kan. Jadi saya memikirkan bahwa saya punya sekarang ini saya tidak memikirkan misalkan saya bisnis nih sekarang, saya tidak memikirkan tentang
buat saya aja gitu. Tapi ini saya mementingkan seperti yang CRA bilang gitu kan. Ini punya bisnis bukan untuk diri sendiri, tetapi bisnis ini hanya untuk kepentingan umat, kemaslahatan umat, kebermanfaatan ya Bu ya. Yes. Jadi kalau misalkan kayak dulu saya punya karyawan 250 orang, berarti kalau kali 4 sudah berapa? Iya. Kan betul. Keberkahannya kan mengalir. Ya, seperti guru kita yang kita lakukan sekarang lah ya. Iya. Siapa yang nggak pingin gitu. Iya benar. Nah, dari perjalanan Bu Irma ini kan luar biasa ya, dari tadinya di atas ibaratnya seperti itu, kemudian diberikan ujian untuk di bawah, kemudian bagaimana survive lagi untuk bangkit lagi seperti itu. Nah, kalau tadi Bu Irma sudah menyampaikan, nah sekarang pesan-pesan nih Bu, kalau misalnya ada dalam posisi yang sama saat ini, nah itu pesan-pesan dari Bu Irma apa nih untuk teman-teman? Ya, betul. Kalau menurut saya bisnis itu tetap Mbak, walaupun ada sebuah keberuntungan, tetap ilmu itu penting. Nah, apa yang saya dapat di CRA ini, maksudnya di 1 year coaching ini kan adalah sebuah ilmu. Jadi kalau bisnis ada ada ilmunya, menjalani itu insya Allah kan gampang gitu kan. Jadi saya orangnya nggak males untuk mengikutin ilmu-ilmu baru gitu kan. Seperti sekarang CRA menganjurkan bahwa digital marketing penting banget. Jadi kalau di eraku ini kan udah males-males. Tetapi mau nggak mau ya memang harus ikut. Boleh nggak ikut? Saya nggak ikut misalkan digital. Oh ya silakan. Tapi siap-siap perusahaan Anda akan tenggelam kan kayak gitu kan. Dan itu menohok banget gitu. Nggak bisa, harus ngikutin tren. Dan di situ kan ilmunya juga ada. Itu di pertemuan keberapa ya aku lupa ya, tentang digital marketing kan ada gitu kan. Luar biasa setiap pertemuan setiap bulan itu memang semuanya tuh keren banget Mbak. Tapi itu bagi orang yang memang sudah mempunyai bisnis istilahnya yang sudah kalau saya ya, yang paling tepat adalah memang kalau orang-orang punya bisnis yang mengalami seperti saya, tidak perlu berputus asa, masih banyak jalan, banyak jalan menuju Roma katanya. Nah jalan menuju Roma ini saya di Jalan Yulumiga menuju OYC kan kayak gitu kan. Walaupun teman-teman itu ada berapa orang yang saya susah banget ya, termasuk Mbak Rita juga kan ngajak saya gitu untuk kan. Di sini artinya kan bagaimanapun posisi bisnisnya, apalagi sedang jatuh, jangan pernah berputus asa gitu ya Bu. Selalu berpikir positif, kemudian tapi sambil mencari, sambil mencari Mbak. Kalau misalkan cuma diem aja nggak bisa. Ya nggak akan berubah, sama aja gitu kan. Mestinya kalau kayak saya udah dah di rumah aja deh, yang penting bisa makan. Enggak kan hidup nggak cukup begitu gitu kan. Dan saya yakin itu, dan teman-teman yang sekarang mengikuti kelas ini, ada sudah yang banjir order, ada yang memang sukses, memang lebih baik lagi gitu kan. Kebetulan kalau Lumiga ini masih belum gitu kan. Lumiga masih belum karena masih kalau misalkan orang sakit itu Mbak diperbaiki di dalamnya. Oh ini ada lemaknya sedikit harus dikurangi, ada batuknya harus dibersihkan dulu nih misalkan gitu kan. Dalam-dalamnya nih ada sesuatu yang kurang benar ya dibenarin, disehatkan dulu istilahnya begitu. Itu sih menurut saya ya. Tapi menurutku sangat luar biasa, dan saya di 1 year coaching itu banyak ilmu, banyak pengalaman, kemudian hal-hal itu langsung bisa dipraktekkan seperti itu. Luar biasa. Betul. Saya sangat bangga dan saya bersyukur. Saya bilang sama suami, kenapa ya kok baru ketemu dengan SBC ini baru kali ini? Ya rezekinya di situ. Kalau dulu belum ditunjukkan katanya. Mungkin kan sudah lama kan. Betul. SBC mungkin udah 10 tahun ya, Mbak, ya? Lebih ya? Sekitar 10 tahun gitu, 10 tahun apa 13 tahun gitu kan ya. Alhamdulillah sekali ya Bu Irma. Jadi pokoknya jangan patah semangat ketika kita dalam posisi jatuh atau ini. Pokoknya menurut saya Mbak ya, orang itu dikatakan bangkrut kalau perusahaannya jatuh itu sebetulnya bukan bangkrut. Itu hanya sebuah momen. Kalau yang bangkrut itu adalah orang-orang yang memang sudah tidak bisa menjalankan hubungan untuk spiritual. Kalau hubungan Allah, Mbak. Itu yang sangat-sangat fatal ya, Bu. Kalau orang sudah tidak mempunyai hubungan spiritual dengan Gusti Allah, itulah yang bangkrut. Tapi kalau perusahaan yang misalkan perusahaan ini sekarang kayak saya mengalami sebuah jatuh, belum ordernya tidak seperti yang saya inginkan, itu sebuah momen.
Nah, momennya itu harus dicari bagaimana supaya momen itu cepat menghilang, dan maka saya larilah kepada one year coaching ini gitu kan. Luar biasa. Ini gitu. Berarti ini pertemuan keberapa Bu ini? Ini ke-8 dong. Ke-8. Jadi tinggal beberapa pertemuan lagi. 2 kali ya. Di 3 kali Mbak. Tinggal 3 kali. 3 kali. Iya. Masya Allah. Ya, terima kasih loh Bu Irma sudah menyempatkan di podcast SBC. Terima kasih. Thank you Mbak. Makasih. Ya. Sukses terus. Amin. Oke teman-teman, podcast kali ini sampai di sini. Semoga bisa mengambil manfaatnya, dan sampai ketemu di episode berikutnya dan podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.